beda ya. Karena kita biasa ngeliat Tulen dipakai Jungle. Actuality itu Yes, gokil betul. banget. Ya. Tapi sekarang 20 yang dipaksa untuk menggunakan Tulen. Kita tahu Tulen di area mid lane itu sedikit pasif. Ya. Karena dari segi clearing off lo juga harus nempel. Makanya pada saat lo nempel itu lo jadi kelemahan yang cukup besar juga terhadap lawan lo. Lawan lo jadi ngeliat banyak celah pada saat lo nempel ke arah creep. Dan itu menjadi masalah pastinya untuk seorang 20 nantinya. But it's okay, this is 20 dan 44 AP juga yang mungkin nanti akan memberikan kejutan. Dan so, di season kita akan masuk langsung saja di game pertama untuk match ketiga di hari ini antara Alizal Alta versus Dewa United. Let's go. Dan apakah sih Dewa apakah langsung memulai dengan langsung invasi jungle atau lebih tepatnya jadi cameo aja ya, numpang laut dalam pakai dari 20 dan juga 44 AP menuju ke arah top untuk bisa mengambil satu spear sentinelnya aja pasti tanpa ada gangguan dari tim Alizal Alta. Sementara kita juga perhatikan sama dari bottom lane apakah ada persaingan antara Yena dan juga Richard yang di mana Richard pun juga dapatkan lebih bisa untuk ngebersihin creep duluan dan langsung bisa membantu rotasi ke arah midnya lagi nih. Artinya adalah pergerakan dari tim Dewa ini bakal lebih cepat dibanding dari Alizal Alta untuk dari segi follow-up sementara Flava. Hati-hati dari sendirian doang dan Dewa nampaknya udah langsung berkumpul lagi. Kayaknya sih kelihatannya emang dari Dewa sendiri mereka nggak mau ngasih kendor sedikit pun ya. Di early mungkin mereka bakal langsung ngasih ancaman aja ke arah tim dari Alizal Alta. Iya, mereka cepet banget lo lihat ya. Tadi baru menyentuh ke arah ketika berapa 50 something, tiba-tiba mereka udah ada di Sentinel dan langsung dihabiskan. Kita dari match pertama nggak melihat hal tersebut gitu kan. Dan itu menjadi salah satu yang berbeda dibandingkan tim-tim lainnya. Ya. Artinya Dewa United benar-benar berfokus terhadap objektif. Early game mereka sadar keunggulan GOG menjadi segalanya. Tapi kalau kita perhatikan juga udah ada inisiasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang 44 AP dengan Maleusnya. Hati-hati bakal coba tertarik dengan Lasso of the Throat. Balik lagi ternyata udah ada jadi free juga yang waktu dibuka sama seorang Nightmare kali ini. Tapi nampaknya masih berlanjut juga karena memang udah ada musuh yang dibuka sama seorang Assurity. Tapi terlalu dalam dari seorang Mamon. Sedangkan Enix ngeker-ngeker lama-lama. Tapi gak ada yang kena. Oh, no. Kali ini bakal coba dicari. Tapi terkonek Flame Spear. Langsung ke seorang Enix. 20-nya tertarik dengan Lasso of the Throat. Mau tidak mau harus coba cabut menggunakan flick out. Dan first blood kali ini didapatkan oleh seorang Echot. Yes, udah nice banget sih dari Alizal Alta. Dan tapi emang juga tadi Dewa bener-bener overcommit banget ya. Dia tabrakin banget ya di dalam dari tower pertama, langsung dihajar semua. Cuman emang mereka udah cukup buru lecet dan keburu pulang. Dan era pun juga langsung di backup juga sama Wonder Woman juga untuk dari seorang Slim sendiri. Jadi menurut gue nice banget sih dari Alizal Alta, defense yang bagus. Karena sekali lagi situasi seperti ini emang mereka sih di early pasti bakal mereka lebih defensif. Karena kalau kita bicara di early game ya, memang dari Dewa lebih kuat ya. Dia punya Richard, bisa rotasi cepat. Dia punya Enix juga dengan snapnya. Di sini minta Thunderbolt langsung dipakai untuk mulai ngeboyokin Flavanya. Sementara nggak jadi masalah karena buat Olis yang penting adalah mereka bisa creep wave, bersihin creep wave dulu aja, bermain lebih defense lagi, memancing dulu baru mereka bakal nge-engage. Jadi gue rasa masih nggak masalah, masih is all good for Olis Alta untuk bermain lebih defense. Sementara kita sini juga dari 45 udah mulai nge-scouting aja, mengganggu, bahkan langsung mengurung dari Echot sini dan stepnya connect di sini. Dia langsung nyicil bersama dengan Thunder Strike bagus banget. Sementara Dawson kali ini dibadanin sama Wonder Woman karena dia menyadari ini sebenarnya dalam masalah besar ya. Oke, hati-hati terlebih dahulu nampaknya. Udah ada satu inisiasi dari serang WL tapi bakal ditabrak dengan penggunaan Maleus saja sama 44 AP kali ini. Dan kalau kita perhatikan Dewa United masih still together ya setelah kehilangan satu orang tadi. Karena emang kesannya juga terlalu memaksakan menurut gue. Mereka ngedive beberapa orang tapi gak ada yang low parah. Sedangkan Enix juga dengan snipe-nya yang miss. Posisinya jadi terbaca. Mau gak mau di follow up oleh Alizal Alta. Sedangkan Alizal Alta yang follow up itu sekitar 3 orang. Dewa United 2 orang. Jadi mau gak mau harus nerima first blood terlebih dahulu. Poin bagus. Tapi sekarang terjadi lagi. Dimana ada seorang Mamon bakal berinter dengan penggunaan satu Sterindeck yang cukup bagus. Walaupun ada Angelic Splendor yang dikeluarkan dari 44 AP. Tapi nampaknya tidak akan berimpact terlalu besar ya. Ya bener bahas ini Mamon harus berrespect ya nanya WL sini. Bahkan gue kira tadi pakai flicker, ternyata enggak pakai flicker itu loh maju. Jadi menurut gue bener on point banget ya pergerakan dari Yena sih, berhasil nge-pick off dari serang Mamon dan langsung dieksekusi sama Flava dengan satu buah Sterin naik ya. Sementara di arah top lane sini di mana Dewa akan langsung opus lagi sih towernya sih, tapi pakai Echot yang nampak somehow masih bisa ngedefend dengan cukup baik untuk ke arah dari tower. Sementara Echotnya kena snap lagi untuk scan kalian dan juga dapatkan dipaksa untuk recall kembali ke arah base ya. Sementara Human OP juga udah menunggu di arah midnya dan kayaknya sih kemungkinan besar nih kalau bisa dilepas ini tower dari arah top lane bakal diambil sama tim dari Dewa itu. Dan artinya Dewa harus bergerak cepat ke arah top lane dan kita juga masih menakrot yang bentar lagi nyampe. Wonder Woman juga nyampe juga ke arah top lane. Sementara Echotnya tadi mulai connect ke arah Enix, tapi here we go. Human OP datang ke sini mengambil sini langsung di backup itu dan submissionnya berhasil menjadi gocek sama Enix langsung pakai flicker lagi aja untuk sama Candice pas mereka connect ke arah dari seorang Sandal. Tapi nggak jadi masalah karena follow up pace memang
udah nggak jadi dari All Is Well Alta. Sementara dari bottom lane ada Dewa yang mencoba invasi ke arah jungle-nya dari All Is Well. Yes, tapi masih belum pulang nampaknya kali ini Fortifor AP. Untung saja satu Flying Spear berhasil digocek. Itu kalau kena yang keluar 3 orang, Fortifor AP bisa aja tumbang, bahkan dipaksa untuk mengeluarkan satu Angelic Splendor yang pastinya itu bakalan jadi mahal banget untuk Fortifor AP di early game. Itu bakal jadi lama juga cooldownnya. Terus dengan adanya informasi tersebut juga jadi bisa melakukan ganking juga untuk kawan-kawan Aliswell Alta. Dan kali ini objektif memang sudah muncul tapi masih belum diamankan oleh Aliswell Alta. Sedangkan ada satu Abyssal Dragon juga udah mulai jatuh ke tangan Dewa United. Ini gak boleh gini terus nih. Aliswell Alta juga harus mengambil beberapa objektif yang memang dibutuhkan. Tapi ternyata di sisi lain, kalau kita perhatikan, Enix janji ke Fortifor AP kali ini bakal coba masuk sendirian. Gagal berani nampaknya tapi gak terlalu juga di arah belakang. Ternyata Enix bakal coba datang kali ini dengan penggunaan satu jengkol duel. Langsung coba masuk ke arah 2 orang sekaligus dan ternyata masih bisa dabut. Dan masih ada satu Starry Night yang connect ke arah seorang 20. Mau gak mau harus reset kawan-kawan Dewa karena sedikit gagal juga. Terlalu banyak escape tool yang dimiliki oleh Aliswell Alta. Benar-benar cukup menyulitkan. Apalagi masih ada juga kali ini seorang yang OP dan juga Flava yang menjadi satu combo yang cukup menyebalkan juga areanya. Di zoning lagi, mau nggak mau juga. Ini lama-lama bonyok juga ya. Bonyok juga bermasih. Tadi ada satu miscom ya dari Dewa itu, dimana tadi Florentino nyampe duluan ya. Akhirnya dia yang jadi aggro tower gitu. Sedangkan tadi Fortifor masih agak di belakang sedikit gitu. Jadi menurut gue satu decision time yang sebenarnya kurang pas tadi dari Dewa sehingga tadi gagal mencoba untuk nge-sandwich ke arah dari Slimsia sendiri. Jadi menurut gue itu harus diperbaiki lagi sih oleh Dewa itu turun udah Florentino tadi. Dan kita coba sini ada bottom lane mana WL masih berada dengan Mamon, sementara kita sini di mana dari WL udah mencoba kebaikan Mamon, sementara dari Mamon yang makanya langsung aja pakai jungle second dicampur sama The Hunter sini langsung ngeboikin Yena, sementara dari top lane-nya masih tetap tarik keluar antara kedua tim. Belum ada yang bisa ditumbangkan dan Flava udah kena Thunderbird dan kita bakal sini memang harusnya Flava dipaksa untuk recall pulang aja. Tapi hati-hati jangan asal recall karena ada sniper dari Enix yang bakal mengganggu dan Flavanya harusnya belum recall pulang. Masih ketahan di sini. Ini menjadi kerugian sebenarnya buat Lorion sendiri sih. Iya, ini Flava udah bonyok banget. Harusnya bisa hilang itu. Dan sekarang udah ada inisiasi juga. Starry Night bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi nampaknya hanya untuk melakukan satu clearing wave aja. Sedangkan kawan-kawan Dewa juga gak mau ambil resiko yang terlalu banyak. Gak mau berlebihan juga. Tapi untuk Infinity Slayer atau Dark Slayer bakal diamankan oleh kawan-kawan Dewa United terlebih dahulu. Tapi hampir aja. Itu dari seorang yang menang OP. Untung aja nggak kena defense protection dari seorang Fortifor AP ya. Karena tadi kalau sampai dibatalin itu ya recall-nya, well bisa aja tumbang. Karena udah ada Enix juga, serta seorang Asher itu yang memang menunggu momentum tersebut. Tapi di arah bawah ada 1v1 pastinya yang akan terjadi. Dimana dan seorang Mamon juga nggak mau pikir panjang, langsung coba dihapuskan terlebih dahulu dari beberapa creep yang terlihat. Tapi kalau kita perhatikan juga di sisi lain, udah ada satu perasaan yang bakal dibuka. Steriknya kali ini masih tidak mengenai siapapun. Angel Spender bakal coba masuk ke arah Batoran sekaligus. Tapi kalau kita perhatikan juga, bonyok dicicil-cicil sama seorang Flava. Ini Flava ngeselin banget. Area PPK juga mampu untuk digerak-gerakin terus. Jadi membuat ujung-ujungnya kawan-kawan dari Aliswell Alta, dari Dewa United, kepoking itu berasa juga. Karena ngicil ternyata seorang Flava langsung gitu. Benar. Dan juga kalau tadi berkumpul di gang speed kayak tadi sih, Lorennya enak banget itu ngepoking-pokingnya. Sementara di arah bottom lane makanya Mamon yang dibonyokin. Tapi justru Mamon bisa bertahan cukup lama ternyata sih di luar dugaan. Atau lawan 2 masih bisa, sementara kita sini Infiler bakal coba diambil sama Always Well. Tapi Fortifor AP udah nyampe, bakal gangguin dan udah nggak bisa. Naik bareng dengan Panisnya berhasil men-secure Infiler. Ini bisa jadi modal bagus untuk mulai nge-push ke arah objektif. Sementara WL di arah bottom lane mendapat solo kill berbahasa Richard ya. Sementara kita sini Human OP udah dibonyokin, hati-hati. Dan kita sini jungle strike dari Nightmare sini udah mengicil-icil sini ke arah dari Dewa itu untuk bisa udah kita sini Jason Blade dipakai dan Enix udah bonyok banget sini dan Nightmare di sini benar-benar mimpi buruk nampaknya buat Enix dan Enix pun juga dipaksa harus berhati-hati. Dan sorry ya, bukan jangan saya tadi ya, memang dari Nakrot ya terbentuk dengan Jason Blade-nya ini. Betul, itu ngeselin banget sih dari seorang Nightmare ya. Karena emang nggak ada dalam pikiran dari ini juga seorang tadi Enix yang hampir saya terculik, tapi sekarang terculik kemudian ya, terjadi juga di mana udah ada satu orang yang tumbang, itu Fortifor AP. 20 kali ini bakal masuk dengan penggunaan satu lane yang masih belum maksimal, di mana Thunderbird juga masih belum terlalu berasa. Tapi Enix mampu untuk melakukan satu clearing wave kali ini dengan cukup benar, yang pastinya akan membuat kawan-kawan dari Aliswell Alta juga tidak berhasil mendapatkan satu tower terutama di sisi atas. Dan sedangkan di sisi lainnya memang udah terambil, tapi gua rasa
untuk seorang Enix menjaga sendirian itu nggak masalah ya. Yang penting bisa melakukan clearing wave Oh. dan masih bisa didapatkan. Oke. Tapi Asereti bakal numpang jalan-jalan aja nih ya. Betul banget pas ini. Dan ya well masih bisa pelan sama. Dan ini tadi yang gue mention ini kodoknya di mana Always Alone naik banget sih performance-nya mas gue dibanding ASLB. Jelas ini performnya luar biasa ya. Dan ya gue gak tau apakah ini karena faktor dari coach Pamba itu sendiri. Cuman ini mereka sangat rapi permainan. Kita juga bakal seperti mana Nightmare ya. Udah mulai ngebersih lagi di area Mites betul nyicil karena Asereti dan langsung pulang lagi. Dan memang Nightmare juga ini satu hero comfort ya dengan Nightmare itu sendiri. Dia udah dari season lalu pun juga dia Nightmare kuat banget ya untuk bermain Nightmare. Sementara kita juga bakal melihat sini dari Dewa. Nampaknya mereka bakal dipaksa untuk bermain defensif aja. Dan kita juga bakal pun juga dari Olsen sekarang lebih berani ya lebih pede untuk mulai nge-trap jaga dari Buse dan Human pun juga mulai ngicil aja karena Forte Frappe. Sementara Flava juga udah dikirim ke arah Meta untuk mulai ngebersihin creepnya aja. Belum ada progress objective gaming, tapi kita lihat sini Olsen udah mulai berani untuk maju ke depan. Kali kita sini dari Nightmare ngambil juga. Just belum kasih tahan aja. Nampaknya belum dipakai tapi kita sini dari Nightmare udah maju tapi malah dibonyokin aja. Karena terlalu dalam sini dan Agro Torsi koneksi dan membuat Nightmare pulang dulu aja. Sementara stepnya dipakai untuk ngebersihin gerobaknya aja dan tower top lane belum bisa diambil. Sementara di area bottom lane ada dua pemain yang udah nge-invasi jungle dia dari Olsen Alta. Yes, bahkan WL selamat tadi dikejar sama dua orang. Ini menjadi concern utama ya untuk kawan-kawan dari Dewa United. Di mana mereka yang berkali-kali coba mencari kesempatan. Mereka yang berkali-kali untuk bermain agresif. Tapi justru tidak mendapatkan kesempatan. Di arah bawah udah 2 lawan 1. Yenanya masih selamat dari seorang WL. Ini menjadi tanda-tanya besar. Mengingat di sisi atas tadi udah banyak banget tertumbang. Padahal dalam posisi yang memang seimbang. Tapi lo lihat dari terakhir. Masih ada Mark of the Frost yang pastinya membuat dari seorang Nightmare mampu selamat walaupun dikasih perburuan seperti itu sama seorang 20. Oke, kali ini di sisi atas juga masih coba dilakukan inisiasi bersamaan dengan Fortifar AP dan juga Yuma AP. Dikasih lasso, Flying Spear masukkan seorang Enix. Benar-benar cukup low. Tersisa satu barang. Fortifar AP kali ini masih ada satu lasso yang bakal ditarik lagi. Gak dikasih pulang dari seorang AP. Mau gak mau harus tumbang di tangan Alisol Alta. Berpindah lagi langsung menuju ke arah Midlane. Ya sebenernya bahas ini. Waduh apa yang terjadi dengan Dewa United nih. Mereka permainannya apa ya, kurang rapi, sangat nggak rapi banget sebenarnya sini. Kalau itu nih, dimana kalau tadi kita perhatikan tadi bener luar biasa banget ya. Tadi dari NXT tadi agak terlalu maju, kena Flying Spear langsung dihajar abis sama Slim, bisa dibonyokin. Apa namanya juga dari Sentinel pun juga tadi agak ragu-ragu buat Angelic Spendore dan ketika dia pakai telat karena kena CC juga dan Olsen Alta udah berhasil ditumbangkan. Jadi menurut gue ini satu buat disorganisasi yang sangat-sangat disayangkan dari tim dari Dewa United sendiri. Dan menurut gue Olsen Alta ini adalah momentumnya dimana tadi gue sampaikan konsistensi ini menjadi kunci untuk mereka bisa menangannya karena ya sebenarnya sama seperti kemarin yang mereka early-nya kuat, mid-nya kuat, tapi ketika menutup game mereka seperti buntu. Nah ini yang harus mereka pecahkan di alat game nanti. Betul, ini udah unggul lumayan jauh juga ya. Ingat 7-0, tapi hati-hati Flava. Nice respect dengan penggunaan satu flicker. Kalau nggak itu bakal langsung tumbang dengan begitu cepat karena memang ada 4 orang yang follow up masuk ke arah serang AP. Udah ada tanda juga yang masih belum terlalu berasa kali ini. Masih coba melakukan split push, masih berusaha untuk memancing kawan-kawan dari Alisol Alta. Mau bertempur tanpa adanya tower sama sekali. Tapi nampaknya Alisol sadar bahwa keunggulan mereka ada di situ, maka dari itu nggak perlu ngeluarin effort banyak juga. Yang penting bisa melakukan clearing wave. Seharusnya itu bakal aman-aman aja. Seperti sekarang gimana P? Bakal coba melakukan langsung ya, bersih cepet banget. Ini akan ngebingungin rotasi Dewa United di bawah. Di atas cepat untuk kebersihinnya, di bawah juga cepat untuk kebersihinnya. Kita pindah ke arah objektif, mereka selalu kumpul dan itu tidak masalah, tapi ada yang terculik kali ini nampaknya. Angelic Spendore bakal coba dibuka juga, di mana udah ada satu pergerakan yang offset dari serang Nightmare. Mau gak mau harus dipanis habis-habisan. Berbeda di arah belakang, WL bersama seorang 20 kali ini masih coba saling colek aja, tidak mengenai siapapun dari Malaysia yang ada dan nampaknya masih bisa untuk bertahan. Ya suatu bahas ini. Dan kalau tadi sih gue mungkin lihatnya lebih ke arah trapnya yang bagus emang dari Dewa ya. Tadi dimana emang tadi di posisi dari Asereti gak ketahuan tadi kan sama Nightmare. Jadi Nightmare tadi dapat informasinya cuma 1-2 orang doang di arah jungle, jadi langsung dirasa aja. Yang tanpa dia expect ternyata semua udah pada jaga di arah boostnya gitu dan langsung diserang dari segala arah. Jadi gue rasa tuh lebih ke arah trapnya memang bagus dari tim dari Dewa United. Sementara kita juga bakal masih dari Dewa. Nampaknya sini mereka tetap bisa menjaga networknya gak terlalu jauh tertinggal. Dan kelihatannya bakal ada pos dulu nih. Tapi kembali lagi tadi memang gue mau membahas juga adalah Alisol Alta luar biasa banget. Dia bisa menemukan momennya pas banget ya. Karena tadi kalau kita perhatikan emang ya kita juga bahas ya di arah early emang di awal agak sulit ya buat Alisol Alta untuk mereka bisa berkembang. Tapi dengan kesabaran yang bagus mereka bisa dapatkan pick up kill ya. Dan sekarang pun mereka dengan unggul udah masuk ke arah mid menjelang ke late game. Ini memang potensinya dari mereka untuk bisa fight back ke arah tim dari Dewa United sendiri. Nah itu dia ya, kalau kita ngelihat kali ini dari papan yang ada atau papan item, goal tertinggi memang dipegang oleh seorang
Florentino ya. Florentino ya benar-benar 10.000. Tapi Azurity ini jarang banget muncul di war. Betul. Jarang banget muncul di war. Sekalinya muncul itu ada perebutan objektif. Dan pastinya itu emang impact-nya bakal jadi penting. Tapi yang jadi permasalahannya adalah Alisal Alta. Pada saat dari seorang Nightmare ini fleksibel ya. Sangat fleksibel ya, dia bahkan berhak untuk memilih. Aduh gue mau nge-push. Apa emang mau langsung inisiasi aja ya. Kan kayak gitu Betul. kan. Tapi nampaknya kita akan segera mulai kembali. Kita lihat apakah eksekusi lanjutannya itu cukup mulus atau tidak. Tapi yang jelas ini bakal menjadi masalah kalau Human OP diem-diem baik ya. Iya betul banget. Dan ini memang dari Dewa butuh kehadiran Azurity sih. Karena tadi satu kill yang mereka dapatkan ketika mereka berhasil mancing Nightmare kan. Tapi terlepas dari apapun itu memang gue rasa memang dari Azurity bagus banget tadi untuk bisa menahan damage yang dipunya sama Alisal Alta. Ditambah lagi ketika dari Alisal Alta udah ngebuang spear ke arah Florentino, bisa di fight back lagi dengan triple threat ya, dengan blossom ya. Jadi gue rasa kehadiran Azurity penting banget untuk di war yang ada untuk Dewa itu sendiri. Dan emang ya jadi masalah dari Azurity emang banyak kan sama dia fokusnya farming terus untuk arah late game-nya. Makanya kenapa dia networknya paling tinggi. Cuman sekarang situasinya kan memang sekarang masih behind kan dari Dewa itu sendiri. Nah ini memang yang dikhawatirkan buat Dewa itu sendiri. Sebenarnya kalau Alisal Alta gue harus bilang, oke, dia kuat dari early mid-nya. Cuman dengan tarik keculik tadi, gue malah menjadi was-was lagi. Berpikir kalau, wah ini Alisal Alta jangan-jangan bisa jadi kayak kemarin lagi nih. Udah unggul di awal, udah unggul di tengah-tengah. Pelan-pelan malah mulai keculik, malah di-comebackin. Nah ini yang perlu jadi wake up call sebenarnya untuk tim dari Alisal Alta. Iya, jangan sampai hal-hal sekecil itu bisa menjadi masalah tim kalian juga ya. Bingung cara nge-end, bingung cara eksekusi. Tapi yang jelas kita udah mulai balik lagi ke dalam game-nya. So, tenang dulu para challenger, jangan panik, tetap relax. Karena para playernya juga nggak terlalu panik gitu kan. Player di sini tuh bahagia semua, walaupun ada pause ya. Ya emang harus pause, dikasih hak gitu. Jadi nggak masalah. Ada haknya yang dipergunakan gitu kan. Tapi yang jelas pastinya antara Alisal Alta dan juga Dewa United kali ini memang masih diungguli untuk Alisal Alta ya. Walaupun sedikit nih. Sedikit. Jadi menurut gue masih bisa menjadi anyone game sebenarnya. Dan kita coba sebenarnya Fly Spear-nya connect. Apakah ada menjadi informasi kalau Dewa udah tetap di arah busana. Sementara type ya Kore. Dan tadi Kore ada 2 match. Cuma nampaknya belum ada follow dari teman-temannya. Karena nampaknya ada Nakron juga Yenanya. Masih tetap berada di arah teman-teman. Headshot-nya. Aduh terdiam. Nampaknya terdiam lesu. Kena snap ya. Dan berarti bakal ada pause lagi nih. Ini ada apa nih? Sayang banget nih Alisal Alta. Jatah pause diambil terus nih. Masalahnya mereka ini udah dalam satu posisi rumah yang sama ya. Iya. Salah satu GH juga tadi gitu kan. Betul. Cuman kita masih belum tahu nih. Apakah memang karena ada trouble dari sinyalnya atau device-nya gitu kan. Tapi tenang aja. Sedang kita cari tahu semuanya. Nanti kalau ada kabar pun pasti kita kabari kembali ya. Betul. Ya semoga nggak sampai kegigit hiu aja. Kan suka ada itu yang kemarin tuh kan. Wah kenapa internetnya mati kegigit ini kan hiu. Waduh. Itu sebenarnya ini loh berutang terima kasih juga Mas Krul ya. Karena di zaman dulu waktu 2 tahun lalu dia berapa kali gendong gue juga soalnya ngereng. Jadi gue harus thanks banget sih. Tapi sudah kita bakal kembali ke game lagi di sini dimana kan dari Always nampak insya Allah udah pada pulih semua pasti dan kita bakal sini dimana dari Fortier juga nampaknya standby di arah bottom lane pasti ya karena sekali lagi ya dari Sentinel punya Angel Expander yang dimana dia bisa langsung bergabung war dengan teman-temannya. Nah itu dia ya, tapi mereka juga harus lebih aware karena Angel Expander juga punya delay yang cukup lama dan itu sekarang baru dibuka. Padahal tidak ada pertarungan tapi nggak masalah. Mungkin objektifnya bakal bergerak ke arah DLS terlebih dahulu melakukan satu zoning tapi clearing wave masih coba dilakukan terlebih dahulu juga oleh kawan-kawan dari Alisal Alta. Dan kali ini masih coba dicari, masih coba diincar beberapa player, beberapa kepala bakal coba di shatter bisa-bisa tapi Maman yang sudah terlihat bakal coba dikasih flying spear hampir saja terkena flying spear. Itu kalau sampai kena udah pasti end itu kan karena udah ada sekitar 4 orang yang menunggu. Siapapun yang terkena dari arah flying spear seorang Echot bahkan dari arah Sterinek itu pasti bakal dikasih hilang cepat ya, artinya ditumbangin itu dengan cepat, nggak makin ada perlawanan lagi gitu kan. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga udah ada satu inisiasi masukkan seorang 44 AP yang memang kalau kita perhatikan juga nggak terlalu memiliki daya push yang cukup kuat ya Liga. Iya bener banget, cuman pilihan pick off sebenarnya agak aneh ya, dia ngincer ke Senial loh, padahal Senial kan alat banget. Sekarang bener aja, jadi korbannya langsung digebukin, dikeroyokin dan langsung hilang BOE-nya di sini. Dan langsung dengan cepatnya snap-nya di sana langsung dari Eriks berubah serang WL. Gue gak tau tadi snap atau disengage yang dipakai, gue lupa tadi, cuman intinya adalah langsung ditumbangkan aja. Dan itu menjadi kerugian besar lagi-lagi. Kenapa harus pick off Senialnya? Itu yang menurut gue jadi permasalahan besar, karena Senial tuh ya jelas alot dia tankernya itu menjadi PR besar sih buat Alisal Alta. Nah mungkin tujuannya adalah supaya ngilangin Angel Expandernya, habis itu dilawan 5 lawan 4 tapi
itu nggak worth it juga ketika lo kehilangan satu orang, karena dengan kehilangan satu orang bayarnya bakal mahal banget. Kali ini Dewa United berani di mana ada seorang 20 bakal langsung masuk dengan pengodaan Lightning Strike pastinya, tapi masih bisa selamat juga, masih bisa Edo Tensei, tapi 20 yang justru harus menghilang kali ini karena dikejar, diburu oleh 3 orang sekaligus. Sedangkan DLS jatuh ke tangan Dewa United, kehilangan mid lane tapi dapat DLS, menurut gua nggak bakal terlalu besar juga impact-nya, bisa dilakukan clearing dengan cepat juga, tapi yang nggak bisa itu justru dari seorang Asurity ya, karena hampir aja Asurity ini nggak bisa bertahan tadi ya. Yes, betul banget. Dan kita juga bahas dari Oli Soalta juga udah mulai coba untuk mulai ngecek-ngecek lagi ke arah jungle, dan gue rasa emang dari Dewa udah mulai pede nih, dan kita juga network juga udah mulai ngejar juga. Dari tim dari tempat kita sendiri Human Open hampir juga ada, kita bahas dari Endix yang diboyokin. Masih benar-benar terhenti, cuma pakai kawis bertahan lama di sini, dan Elsu mau menjadi korban Nightmare sementara dari Richard yang juga tumbang. Masih ada benar-benar terhenti, dan dari Oli Soal akan bisa untuk ngebersihin Dark Closer yang udah mulai berjalan di arah mid lane sendiri nih, dan berbuat nice banget sendiri dari Oli Soalta. Apa counter attack-nya sementara dari Sentinel sedikit terlambat untuk membackup, karena kayaknya tadi juga nggak punya expander juga sih nggak punya, jadi memang ya akhirnya gagal juga sih, dan menjadi tambahan kill untuk tim dari Oli Soalta. Nah itu dia ya, agak sedikit sulit deh untuk melawan kawan-kawan dari Oli Soalta ya, padahal inisiasinya cukup bagus, tapi dengan adanya komposisi pick up dan ter-pick off, Dewa United aja yang lebih sulit lagi untuk melakukan push kali ini. Perbedaan gold memang nggak terlalu jauh, bahkan ini mereka juga terhitung sama aja. Tapi yang gue lihat-lihat kali ini dari Dewa, mereka coba berdansa terlebih dahulu di sisi atas, di mana udah ada Thunderbird juga yang bakal dibuka, masih belum mengenai sasaran, sedangkan Flying Spear juga masih belum menemui targetnya. Yang kita lihat di sini Dewa United memang dalam keadaan behind ya, tapi kalau dia bisa ngelor waktu seperti ini terus, mengalih perhatian dengan split push, gue rasa bakal ada hal yang berbeda dari Dewa United kali ini yang coba ditunjukkan ke kita ya. Yes, betul banget. Dan ini kalau gue bilang sih bisa jadi besar, bakal jadi potensi lagi. Dan ini yang tadi gue bilang, kenapa ngejar Senia lagi? Ini dunia udah kedua kalinya loh. Dan sekarang top lane-nya bakal kosong sih. Meskipun harusnya bisa dibersihin lagi sama Oli Soalta. Cuman tadi gue sampaikan, gak harus juga lu ngincer ke Senia lah gitu. Yaudah, udah fokus aja bersihin creep-nya. Sudah gitu, biar Senia tinggal aja gitu. Karena itu bakal membuang waktu banyak banget sih nih. Dan itu menjadi kesempatan buat Dewa untuk bisa bermain objektif gamingnya lagi sih. Dan oke, kita bakal lanjut dimakan dari Human OP. Udah kena step cuma gak jadi masalah. Ini Wonder Woman masih cukup alot, pasti cukup tanky. Sementara Flava juga bakal langsung dikirim ke arah tengah sini untuk mulai nge-backup juga. Dan kita juga bakal melihat dari Dewa tetap main bertahan sih. Dan it's gonna be long game nampaknya nih King Kodok nih. Yes, ini benar-benar sama-sama hati-hati. Kelihatan banget dari Oli Soalta juga masih ya nggak mau keluar dari teritorinya. Dia cuma bisa melawan clearing-clearing aja karena emang terlalu randomly. Kita nggak tahu di luar itu ada apa. Maka dari itu dari Oli Soalta harus berhati-hati karena siapapun yang terpick up ini bakal kehilangan cukup banyak objektif. Karena udah dalam posisi masuk ke arah late game. Sedangkan dari Seth Golem bakal diakuasai oleh kawan-kawan dari arah Dewa United. Dan Human OP dengan strike 2 kali cukup berasa. Udah ada seperempat darah yang harus kandas kali ini ya. Benar banget sini, dan kita juga bakal melepas dari Oli Soalta pun juga nampaknya udah berkumpul lagi di arah dari midnya. Sementara dari NXP juga nampaknya udah mulai nge-snap lagi aja menebar ancaman pasti karena dari midnya. Sementara dari Dewa tetap nge-push 3 lane ya. Mereka tidak mau membiarkan dari Oli Soalta dapat ruang sama sekali. Di-push lagi dan kita Sentinel pun juga nampaknya udah berjalan. Sementara sini dari Iceworthy banget di Uber, sementara kita bahas dicakar sama Nightmare, sementara kita bahas ini Iceworthy datang sih masih terlambat. Kita ini dari seorang dari Iceworthy banget ditumbang, masih ditumbang sama Enchot sini dan menjadi tambahan kill untuk Soalta sementara dari 20 mau diuber, tapi kita si Nightmare ditumbangkan, Enchot juga ditumbangkan, dan sakit banget sini dari Mamon, dan kita dari Mamon udah mulai beraksi di sana dengan hasil yang cukup besar. Sementara Human Open boyoknya, sementara dari WL ngecer ke arah dari bersama dengan NX yang masih ditumbangkan, masih ada Blade of Eternity, tapi Human Open di sana beradu dengan Mamon, masih beradu di sini masih saling alot. Human Open masih punya Eternity, sementara kita juga belah sini Nakrot ya udah boyok banget sini, dan untungnya masih bisa recall pulang ke arah base dan menjadi pertukaran 1-3. Nampaknya jadi keuntungan sini untuk Oli Soalta, cuma nampaknya Mamon di sini masih berjaga dan akhirnya dia mundur, tapi Oli Soalta punya momentum untuk mulai nge-push ke arah midnya. Wah, ini BO gamingnya gokil banget ya, semuanya udah BO di mana udah nggak ada waktu lagi ya. Walaupun maksud gua udah nggak ada kesempatan, masih ada kesempatan lagi kalaupun lo harus hilang, tapi masih bisa untuk kabur seperti dari seorang Rekmar. Tapi kalau kita perhatikan juga udah ada satu snipe dari seorang Enix kali ini yang bakal terus mengikis. Sakit sekali. Hati-hati. Oh my god! Jatuh ke tangan seorang Dewa kali ini. Bakal berlanjut. Mamon, Red Alert masih coba dibuka. Tapi Enchot mendapatkan free hit kali ini bakal coba dibalas. Di mana udah ada satu jalan strike. No. Angelis
defender juga bakal coba masuk ke arah Potoro sekaligus. Dan ini dia, Dewa United membalikan keadaan dalam seketika. Langsung naik lewat atas karena memang ada big wave juga. Lava coba melakukan satu clearing wave, kali ini bakal coba cabut. Tapi lo lihat udah ada Magna Hunter juga yang bakal coba dibuka sama seorang Mamon kali ini. Dan WL coba melakukan satu clearing wave yang nampaknya akan menjadi sia-sia. So this is it, nampaknya WL menjadi harapan terakhir dari Aliswell yang susah banget untuk bergerak karena memang sisinya terlalu banyak. Dewa United mengamankan kemenangan di game yang